Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Suatu channel yang mungkin sangat cocok bagi Anda atau seperti saya yang senang mencari kebenaran dan mencoba untuk mengerti dan memahami setiap arti dan makna yang terjadi pada kehidupan. Karena barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka baginya akan dipuaskan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang arti dan makna pengucapan dari kata istighfar yang sering diucapkan oleh orang ketika dalam kondisi marah. Sering kita melihat di sinetron atau mungkin yang pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seseorang yang telah membuat kita menjadi kesal dan jengkel, lalu secara spontan mengucapkan astagfirullahalazim sambil mengelus dada dan menunjuk kesalahan kepada orang tersebut. Bukankah seperti itu? Yang jadi pertanyaan, kenapa orang lain yang berbuat kesalahan, tapi kita yang disuruh meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar? Nah, sekarang coba kita renungkan, apakah arti dari istighfar itu sendiri? Bukankah istighfar itu merupakan permohonan ampun kepada Allah yang Maha Agung atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya? Dan inilah jawabannya jika dilihat dari kacamata hukum sebab dan akibat atau kausalitas. Setiap orang memiliki akumulasi dosanya sendiri. Akumulasi dosa adalah tumpukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup, seperti berdosa kepada Allah karena tidak pernah menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya, berdosa kepada sesama manusia, seperti berdosa kepada orang tua, kepada saudara, kepada suami, istri, anak-anak, berdosa kepada tetangga, teman main, teman kerja, ataupun dosa-dosa yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Akan tetapi dosa-dosa itu belum mendapatkan balasannya. Misalnya, bentuk hukumannya seperti apa atau kapan hukuman itu akan diberikan, karena belum terjadwalkan sehingga menumpuk menjadi sebuah akumulasi atau tumpukan dosa yang banyak. Dan hal itu berlaku juga untuk perbuatan baik yang bisa mendatangkan pahala. Dan hukuman itu bisa datang dalam berbagai macam dan bentuk, seperti bentuk kesialan, bentuk keapesan, kehilangan, tertusuk duri, termasuk ketika tiba-tiba ada seseorang yang telah membuat kita menjadi kesal dan marah. Hal itu merupakan sebagai bentuk dari hukuman juga yang harus dibayar, sehingga dengan itu terhapuslah sebagian dosa-dosa kita. Nah, itulah salah satu alasan kenapa orang mengucapkan istighfar ketika dalam kondisi marah. Jadi, ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, seharusnya kesalahan itu 4 jari ditunjukkan ke diri kita dan 1 jari ditunjukkan ke orang lain, bukan malah sebaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, yang artinya, barang siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka jangan menyalahkan yang lainnya, kecuali dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud jangan menyalahkan yang lainnya, itu berarti kita tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi atau keadaan. Karena setiap peristiwa yang terjadi sering didahului oleh faktor sebab musabab
yang bisa mendatangkan akibat dalam kehidupan. Nah, pada kesempatan video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah dan apa yang salah datang dari saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.